Oke, ini ada soal narasi. Mas Rio bermaksud membeli rumah di Bintaro seharga 4 miliar rupiah. Untuk tanda jadi, Mas Rio memberi DP 30%. Namun karena uangnya kurang, Mas Rio bermaksud pinjam ke bank, Dul. Jadi kalau misalnya kita lihat ada rumah, harganya 4 miliar, ya kan? Yang ini 4 miliar. Cuman sama dia mau di DP. Mungkin dia punya duit cuman 30%-nya. 30% kali 4 berapa? 1,2 miliar. Nah, dia mungkin punya duitnya 1,2 miliar. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya terjadinya di mana sih itu? Kan begini kan. Ini kan time value-nya kan. Ini kan dia mau tabrak rumah harganya 4 miliar. Ya kan? Nah, tapi di sini dia punya 1,2. Sisanya tinggal berapa? 2,8. Berarti nilai present value yang ada di sini adalah sebesar 2,8 nih. 2,8. Nah, nanti dia akan cicil di sini, cicil dengan jumlah yang sama ke sini. Berapa cicilannya? Pertanyaannya kan kayak gitu kan kira-kira. Bentar, kita lanjutin dulu. Mas Rio setuju untuk mengajukan KPR ke Bank Dul pada 2 Januari, berarti awal tahun. Syarat yang diajukan oleh Bank Dul adalah sebagai berikut. Mas Rio harus membayar DP sebesar 30% dari total pembiayaan. Oke, dia udah bayar, jadi sekarang PV-nya 2,8. Interestnya adalah sebesar 0,83% per bulan hingga selesai. Nah, ini. Oke. Berapa tadi? Hingga selesainya 24 bulan. Berapakah angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh Mas Rio dengan asumsi pembayarannya lancar? Kalau nggak lancar emang kenapa? Kalau nggak lancar. Nanti ada di case berapa ya? 3 apa 4? Nanti. Ini masih case 1. Terus di sini dibilang pembayaran pertama dilakukan di akhir Januari 2016. Berarti di akhir bulan 31 Januari 2016. Berarti dia bukan yang Ju ya, tapi yang ordinary. Nggak usah terpatri sama Ju ordinary deh. Maksud gua yang anuitas yang biasa aja gitu. Yang N-nya itu nggak usah dikurangin 1. Yang N-nya itu minus N doang. Yang ini nih. Ya. Oke, kita masuk ke perhitungan. Nah, kita kan tahu tadi berapa PV-nya? 2,8. Pakai rumus yang ini kan? Bisa juga pakai rumus yang ini. Saya akan buktikan, tapi nggak di sini, di Excel. Ada nanti setelah ini. Hasilnya harusnya sama PV-nya, ketemunya. Oke, so jadi PV-nya 2,8. 2,8 miliar. Ya. Sama dengan A dikali rumus. Rumusnya gimana? 1 minus dalam kurung 1 plus 0,83 pangkat minus 24. Ini ada minusnya, jangan lupa. Minus 24 dibagi sama, ya ini persen ya. Ya kan? Ini persen kan? Terus di sini yang bawah 0,83% juga. Nah, ini kalau misalnya saya hitung pakai kalkulator saintifik, saya ketemu angkanya berapa? Coba teman-teman hitung juga ya. Jadi angkanya jadi gimana? 2,8 miliar sama dengan A dikali berapa? Setelah dihitung 21,085,085,492 sekian. Angkanya banyak banget, tapi ya udahlah kita stop sampai di sini aja. And then supaya cari dapat A-nya gimana? Ya udah tinggalkan dibagi. 2,8 miliar dibagi sama 21,67085 sekian gitu. Sama dengan hasilnya berapa? 129 juta lah kira-kira. RP berapa nih? Mungkin saya angkanya ini. 129,154,106.
Ini karena aku ngitungnya manual, kemungkinan ada pembulatan ya. Mungkin akan nggak 154 tapi 153 atau 155. Ada pembulatan di situ. Tapi harusnya nggak jauh sih pembulatannya. Tapi kira-kira angsuran per tahunnya per bulannya adalah segini. Untuk lebih exactnya lagi, kita nanti akan pakai Excel, Microsoft Excel. Kita akan melakukan perhitungan pakai yang ini sama yang ini. Hasilnya harusnya sama. Kita masuk ke perhitungan yang Excel. Pada case yang satu ini, sebenarnya aku bikin dia se-real mungkin. Kenapa se-real mungkin? Karena sebagai anak muda, kemungkinan kita memang belum punya uang Rp 4 miliar cash. Nah, bagaimana kalau misalnya kamu mau beli rumah seharga 4 miliar, tapi kamu cuma punya duit 30%. Nah, berarti kamu bisa bayar DP-nya dulu 30%, yaitu 1,2 miliar. Nah, sisanya yang 2,8 miliar kita nggak punya. Kita mau ajuin ke bank dan nanti banknya akan kasih 2,8 miliar. Asumsi seluruh biaya-biaya untuk perjanjian loan ini ditanggung oleh bank. Jadi 2,8 itu udah net. Nah, pertanyaannya kemudian, berapa angsuran yang harus disediakan setiap bulan oleh Mas Rio ya selama 24 bulan? Dia harus ngangsur berapa? Nah, ternyata soal seperti ini dapat diselesaikan dengan PV ordinary yang biasa, yang rumusnya PV sama dengan A itu adalah anuitas, jumlah yang sama ya maksudnya. Jumlah yang sama maksudnya apa nih? 129 terus sampai 24 kali. Nah, A dikali 1 min dalam kurung 1 plus I pangkat minus N per I. Ya. Setelah dicari-cari, itu rumusnya dapatnya ini. Nih, kamu lihat rumusnya. 21. And then kalau misalnya udah dapat itu angkanya, tinggal dibagi. PV-nya 2,8 dibagi sama 21,67085492. Dapat 129. Setelah itu kamu bikin tabel amortisasi. Aduh. Ini ada date, angsuran, interest, reduction dari outstanding payable. Nah, ini 2 Januari 2016 kan kamu dapat duit dari bank 2,8 miliar. Terus di akhir bulan kamu bayar angsuran pertama. Ya, kan ini kan dibilang tuh. Angsuran pertama. Terus dia bilang kamu bayarnya 24 kali. Nah, ini kamu coba lihat. Nih, count 24 ya. Jumlahnya ini ada 24 kali. Jumlahnya sama persis. Terus kalau yang bunga itu ya ini. Kalau yang di 31 Januari 2016 itu didapat dari 0,83 kali 2,8. Kalau yang di sini 0,3 dikali 1234 yang periode sebelumnya. Terus reduction dari utang untuk periode tersebut, misalnya 31 Januari 2016, tinggal dikurang 129 dikurangin 23 dapat reduction-nya berapa? Dikurangin sama outstanding. Jadi terus kayak gitu berulang sampai di bawahnya 0. Nah, kalau misalnya kamu udah ketemu di bawahnya 0, berarti hitungan kamu bisa dikatakan adalah benar. Kontrolnya itu aja sih sebenarnya. Terus kalau kamu mau pakai yang rumus single sum bisa juga. Nih, aku udah siapin. Nah, ini dia. Anuitasnya sama kayak yang di sini. Jadi tinggal sama dengan aja ke sini. Jumlahnya pun sama 24 kali ya. Nah, ini 0 ini adalah tahun di 2000 Januari 2016. 1 adalah di akhir periode. Jadi ini 31 Januari 2016, 29 Februari 2016,
31 Maret 2016. Seterusnya. Sama persis kayak yang di sini. Sama persis. Terus, nah, PV faktor itu didapat dari rumusnya kan nggak gini. PV sama dengan future value dikali 1 plus I-nya adalah 0,83%, tutup kurung, pangkat min 1. Kalau yang ini. Tunggu. Nah, tuh. Ya. Terus ya, sampai bawah. Nah, terus PV faktor tersebut dikaliin 129 dikali 128. Kali 0,99 dapat 0,128, 127, 126. Ini bacanya gimana? Kamu punya duit 129 juta di 31 Januari 2016. Nih. Kamu punya duit 129, kamu bayar di 30 September 2016. Itu sebenarnya setara dengan 119.907.091.72 di sini periode 0. Jadi semuanya ditarik. Yang ada di sini tarik ke sini. Angkanya ini. Yang ada di sini tarik ke sini, angkanya ini. Yang ada di sini tarik ke sini, angkanya ini. Jadi kayak gitu. Terus kan dijumlah. Karena kan udah sama kan, udah tarik semua ke PV 0 kan. Makanya sini saya bilang PV at period 0. Nah, ini angkanya. Di sum. Nih, sum 2,8. Nih. Nah, kalau kita lihat antara yang di sini sama yang di sini angkanya sama. Jadi PV bisa diselesaikan dengan pakai single sum. Kamu hitung satu persatu kayak begini. Atau kamu mau pakai PV yang ordinary yang biasa. Nah, hitung-hitungannya kayak yang di sini, yang mana menghasilkan PV yang sama. Keren ya matematika. Segitu dulu. Nanti kalian kalau masih bingung bisa download Excel-nya di description. Terus kalau misalnya masih bingung juga, kamu mungkin bisa ikutan komen. Jadi nanti ada yang bantu teman-temannya, atau kamu bisa email ke nyontoh.com@gmail.com. Semoga apa yang saya buat bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk disebarin ke yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.